ngantuk, godaannya ngantuk. Nah terus kita baca lagi. Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Laskar Arya Kingdom. Ya. Baik, di sini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Oke, di sini ada Kang Arya ya. Kang Arya, ya, apa kabar? sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Kang Arya, di sini kita akan coba berbincang-bincang ya mengenai perjalanan Kang Arya. Saya akan coba bertanya, boleh ya? Boleh. Alhamdulillah. Baik, kita itu sebelumnya di video sebelumnya itu udah membahas tentang hijab akbar ya, yang dimana narasumbernya itu adalah Kang Jo ya, dimana Kang Jo itu belajar menggunakan media air atau apa gitu ya, saya kurang paham. Nanti lebih jelasnya saya akan tanya ke Kang Arya gitu. Baik, untuk bagaimana sih Kang Arya itu belajar mengenai hijab akbar dari awal sampai akhirnya sampai sekarang itu bagaimana perjalanannya gitu, mohon diceritakan kepada sahabat-sahabat yang ada di rumah gitu. Ya. Jadi jika berbicara pengalaman menjalani hijab akbar, nah dengan video sebelumnya yang dari Bang Jo ya kan, di situ kan dijelaskan pengalaman Bang Jo mengikuti ijazah hijab akbar, ya kan. Bedanya dengan saya, kalau Bang Jo kan mengikuti ijazah, kalau saya kan lelakunya. Nah itu bedanya. Jadi kalau Bang Jo bisa dibilang terima jadi dari saya. Oh, terima jadi ya. Jadi enggak dari nol ya. Mungkin ibarat kita menanam pohon, Bang Jo itu beli bibitnya, beli cangkok. Iya, beli cangkoknya yang udah jadi. Nah sedangkan saya menjalani dari biji dulu, dari nol gitu kan. Jadi pertama kan saya ijazah dari guru saya gitu kan, tidak seperti Bang Johan diisi dengan media air, tapi kalau saya dari nol yaitu dengan cara puasa. Waktu itu saya melakukan puasa selama 7 hari. 7 hari itu puasa. Ya, dimulai waktu itu hari lahir atau hari Jumat ya kan, dengan akhirnya mati geni. Nah itu kan yang jarang orang kuatnya ya, karena di samping kita nggak buka puasa, bukanya besoknya pagi, kita juga nggak boleh tidur. Nah itu yang kadang bisa memberatkan seseorang untuk menjalaninya, begitu, seperti itu ya. Iya. Jadi hari pertama saya menjalankan normal aja, maksudnya normal seperti pada umumnya orang puasa. Karena mungkin hari pertama ya biasalah, seperti misalnya rasa laparnya atau lemesnya, normal lah seperti orang puasa pada umumnya. Seperti itu. Itu tadi kan puasanya itu kan 7 hari ya. 7 hari itu berturut-turut atau kita itu boleh disilang-silang ya? Enggak, berturut-turut, misalnya dari mulai Senin ya sampai Minggu. Oh gitu. Jadi dari awal sampai akhir langsung berturut-turut 7 hari, seperti itu aja. Nah kembali lagi ke tadi cerita, di hari biasa tidak ada perbedaan pada umumnya. Nah wiridan pun mematuhi aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh guru saya, seperti itu. Namun yang mulai berbeda di hari keduanya. Apa tuh bedanya itu kan? Bedanya di situ kita sudah mulai merasakan sensasi sudah mulai ada yang kita rasakan nih pada hari kedua, seperti misalnya saat kita
membaca wiridan atau amalan hijab akbarnya, itu sudah mulai terasa energi yang masuk. Semakin dibaca Di hari kedua itu? Iya, semakin dibaca semakin kuat energinya. Rasanya pun nano-nano. Nano-nano. Seperti permen nano-nano, sedikit manis-manis asam asin gitu kan, mungkin seperti kehidupan ya, seperti itu. Nah, terus kan itu kan tadi sensasinya kayak nano-nano lah ya, gitu ya. Kemudian itu selanjutnya itu ada lagi nggak reaksi atau apa gitu? Sensasi yang dirasa lagi selain itu ada lagi? Ada. Jadi sensasi yang selanjutnya itu semakin dibaca badan kita semakin ada tekanan. Jadi semakin dibaca lagi semakin tekan maksudnya semakin sakit ke badan. Jadi serasa ibaratnya gini loh, badan kita ini baju ya, kita celupkan ke air, kita peret set gitu. Seperti itu. Jadi ya apa aja lah, mungkin kayak kita dipukulin orang lah, tekanannya itu seperti itu ya. Nah seperti itu di hari kedua. Terus begitupun sampai hari ketiga, keempat, masih sama ya? 5 ya. Reaksinya sama, cuman lebih hebat lagi. Jadi semakin hari semakin kuat, seperti energi yang masuk semakin kuat, semakin kenceng. Nah dengan yang tadi itu, yang satunya lagi, badan kita semakin hari serasa badan kita makin diperas. Apa baju yang diperas makin hari semakin kuat, diperas. Jadi mungkin bisa dibilang, mungkin kalau bisa nangis ya. Kok ini begini amat gitu, sambil bertanya-tanya, kok begini amat, kenapa, apakah salah? Tapi karena posisinya waktu itu saya jauh dari guru saya, akhirnya saya nggak bertanya dulu tuh. Seperti normalnya aja lah, lakuin aja dulu. Nanti setelah 7 hari atau setelah selesai baru kita bertanya kan. Akhirnya dilanjutlah seperti itu puasanya sampai 7 hari. Itu pun sampai 7 harinya ya. Nah itu kan tadi puasa 7 hari ya. Nah kalau misalkan kita lagi mengerjakan hijab akbar itu, kita akan melaksanakannya, kemudian kita itu hanya sampai cuma 4 hari. Nah itu apa reaksinya dan bagaimana kelanjutannya gitu? Oh yang saya tahu sih batal. Jadi energi yang udah masuk keluar lagi. Oh jadi minta lagi nggak ada? Iya, karena waktu itu saya 7 hari, kan semakin hari semakin kuat nih. Iya. Setelah semakin kuat, otomatis disambung ke mati geni kan. Itu semakin parah banget itu. Ibaratnya kita mati nggak hidup nggak, udah campur aduk lah, badan udah lemesnya bener-bener lemes banget. Nggak bisa kita ukur seperti apa. Mungkin kalau disamain sama yang lahiran mungkin sama ya, bedanya kalau yang lahiran kan uratnya pada putus. Iya. Kalau kita bukan pada putus, mungkin apa ya, hancur mungkin ya gue dibilang gitu. Nah seperti itu. Jadi semakin pas mati benihnya makin parah pokoknya. Nah terus dari segi wiridan juga kan untuk malam hari dibacanya 1000 kali kan. Untuk hari pertama saya kurang lebih malam harinya itu cuma 400 kali. Iya, nggak nyampe tuh 1000 kan, jauh karena saya nggak maksain. Hari kedua saya paksain tuh agak naik level lah, yang awalnya 400 naik ke 700 kali. Loh, hari ketiga 800 kalau nggak salah ya. Terus hari keempat langsung 1000 tuh. Hari keempat 1000, kelima 1000, 6 1000, hari ketujuh terakhir 1000. Walaupun apa ya, bisa dibilang memaksakan ya, akhirnya tetaplah. Kalau yang 400 saya mulai wiridan dari jam 11 sampai jam 1 lah. Jadi biasanya kalau wiridan itu ada takarannya, kayak membaca zikir itu 1000, nggak harus 1000 juga, kita tergantung kesanggupan kita atau gimana? Iya, karena gini loh, kebanyakan
seseorang yang menjalani lelaku keilmuan kan ada yang bilang gini, wah awas lu nanti gila. Benar nggak? Benar. Dan pada umumnya banyak orang yang begitu. Iya betul. Sebenarnya menurut saya ilmu Allah itu nggak ada yang bikin gila, ya kan? Tapi yang bikin gila itu pertama kitanya sendiri yang menjalankan, kedua guru pembimbingnya, ya kan? Iya iya. Nah, gimana kok bisa gitu? Apa hubungannya? Sekarang gini, seseorang itu gila, pertama si gurunya tidak bisa menakar kemampuan muridnya. Ya kan, ibaratnya si muridnya takarannya satu aqua ini, tapi misalnya ilmu itu kemampuannya satu gayung luber dong, tapi ilmunya dipaksain. Nah, otomatis luber kan, itulah yang bikin gak boncang lah jiwanya atau batinnya. Nah seperti itu. Yang kedua, dari si pelaku yang menjalankannya. Kenapa? Ya tadi itu bergantung dari takaran wiridannya, harus 1000 harus, tapi batinnya dia nggak kuat nih, udah macam-macam alasan, misalnya seperti capek lah, lemes lah, udah ogah-ogahan, tapi dia maksain. Namanya orang udah maksain, yang ada apa? Nafsu. Nah disitulah biasanya setan atau iblis masuk. Tahu sendiri kalau udah iblis menyesatkan seperti apa. Yang aturan kemampuannya dia 50, sama iblis dikasih yang lebih, ceger 80 atau 100. Makanya begitu pengetesan, apapun dia berhasil nih menahannya, pengetesan kemampuannya di atas, padahal itu tipu daya iblis dulu. Jadi tidak secara alami atau natural. Nah itu. Atau yang kedua, kalau dia nggak kuat, ya itu udah gila. Jadi dia terobsesi, begitu ternyata dia gagal, apa kenyataan yang membuat dia depresi. Itu kalau misalkan target kita 1000, kemudian kita hanya sanggup 500, apakah gagal atau tidak itu pikir kita? Nggak jadi masalah, karena yang menurut saya, pengalaman saya, mau itu 1000, mau itu 500, semua bergantung pada keikhlasan kita dan kemantapan kita. Kalau kita sekali, tapi walaupun mantap, itu masuk energi. Ya kan? Iya. Karena kan seperti gini, kadang ada yang punya ilmu banyak, tapi dia nggak yakin. Tapi bidang kita nggak bisa kan? Tapi punya ilmu satu, kalau dia yakin, insya Allah. Nah itu sebetulnya. Jadi diharapkan kita membaca banyak, diharapkan banyak yang nyangkol ke badan, banyak yang yakin. Satu kali kita yakin, kemampuannya mantap. Bagaimana kalau kita baca 500 kali yakin, berarti kan mantapnya berapa? 500 kali lipat. Seperti itu yang saya tahu. Iya ya. Nah itu ya. Nah dari situ, nah terus jadi waktu saya menjalankan, saya tidak terlalu terbawa nafsu. Nilai tanah itu ya udah, hari ini saya mampunya 400, besok mudah-mudahan saya bisa lebih. Nah mungkin tadi kan yang 400 tiba-tiba melonjak ke 700. Ya kan? Dan peningkatan, ada peningkatan. Itu saya nyantai, karena posisinya waktu itu saya masih berumur berapa, masih muda lah, karena saya menjalani puasa itu kurang lebih kesini sudah 10 tahun. 10 tahun ya, makanya ibaratnya bisa dibilang khatam lah ya. 10 tahun, jadi sudah pengalaman mengenai hijab akbar bisa dibilang udah melotok lah ya. Lumayan banget. 10 tahun yang lalu saya melakukan puasa itu seperti itu. Jadi waktu 10 tahun itu saya menjalaninya waktu itu bertiga kan, 3 orang. Dan waktu itu saya juga masih kerja di salah satu pondok pesantren modern. Jadi setelah Isya kita wiridan pada umumnya habis sholat misalnya 21 kali, otomatis nanti wiridan lagi setelah sholat malam kan, sholat hajat. Ya kita namanya masih anak muda, lah daripada nunggu lama jam 11, udahlah waktu itu kita imbanginya kalau nggak salah main PS kalau saya waktu itu. Iya waktu itu lewat laptop kan, kita main PS dulu, biasa lah namanya anak muda lah. Main PS dulu kalau nggak salah, dulu main PS-nya bola ya, PES kalau nggak salah, PES tahun berapa gitu ya. Nah udah gitu kan di jam 11 aja, udah jam 11 yuk kita mulai. Udah, jadi kita bertiga tuh bareng. Jadi waktu itu saya di tengah,
di kanan teman saya yang orang Puncak ya, satu lagi teman saya yang orang Pandeglang. Nah yang satu lagi ini dia cepat, saya baru juga 400 kurang dia ngomong udah 1000, udah 1000. iya nih orang gitu kan. Mungkin saya pikirnya oh ya udah mungkin dia terbawa nafsu, ya udah saya mah santai aja. Jadi di hari pertama saya 400, teman saya udah 1000 itu yang sebelah kanan tuh. Iya. Sedangkan yang sebelah kiri dia cuma nyampe 300, udahlah saya 300 aja. Oke. Udah beres. Besokannya dia selalu pertama dari awal sampai akhir selalu pertama. Selesai 1000. Saya nggak tahu metode apa yang dipakai ya. Cuma kalau yang saya tahu, saya billahi ta'ala santai sedapatnya, tidak terlalu memaksakan. Jadi kalau wiridan itu kita nggak langsung, contohnya itu kita mulai dari jam 7 itu harus langsung nggak selesai 1000, tapi boleh jam berapapun ya. Artinya saat malam sesudah sholat hajat. Kalau saya waktu itu menjalankan. Setelah itu berhenti dulu, boleh misalkan 100 berhenti dulu, nanti kita lanjut siang contohnya gitu. Iya enggak, jadi kalau misalnya tiap 5 waktu kita nggak ngejar yang 1000, yang 1000 itu khusus setelah isya. Oh yang 1000 dibacanya setelah isya. Gitu. Misalnya kita isya tetap baca doa dulu yang setiap habis sholat 5 waktu. Nah nanti adapun mau dilanjut ya kita sholat hajat dulu. Maksudnya sholat hajat memohon supaya Allah memberikan mempermudah apa yang kita mau. Salah satunya kita menguasai keilmuan yang kita jalani itu. Nah seperti itu. Nah itulah jadi terus sampai akhirnya mati geni kita terus bertahan. Nah dan pada saat mati geni pun saya nggak langsung 1000. Waktu itu saya berhenti berapa ya, 500 istirahat dulu itu saya. Aduh mata udah namanya nggak tidur nggak makan kan, udah cuci muka dulu, diam dulu, lari-larian kecil, yang penting biar nggak ngantuk, karena kan waktu pada saat itu kita bawaannya ngantuk, godaan ngantuk. Nah terus kita baca lagi. Nah cuman yang membedakan dari kita bertiga itu saya juga nggak merasakan ya. Ini juga saya kata teman saya, karena posisinya waktu kita bertiga ada teman-teman saya di belakang, karena kita kan kamarnya ngeblak luas kan, ada yang memperhatikan. Jadi saat mereka main PS mungkin iseng begini ngeliat kita bertiga ngewirid, dia kaget mungkin kan. Jadi